Hello teman-teman, selamat datang kembali di Republic of Speed Podcast. Yang kali ini masih dengan kami berdua, dengan saya Aldi dan Saya Adam Rizky. ya kita Lagi-lagi akan kita berdua ya Om ya? betul berdua lagi nih kita nih. Berdua lagi. Mana sih yang satu? Nggak tahu tuh. Udah lagi seru loh, ini MotoGP loh pembahasan kita pada episode kali ini Adam ya. Betul, MotoGP Austria ya. Betul. Gimana nih Dam, menurutmu mengenai balapan minggu tadi MotoGP ini? Secara weekend aja ya. Oke, weekend boleh. Weekend kemarin ya. Kalau aku harus ngasih nilai, kayaknya 6 deh. Waduh, sama lagi. Aku nganggap ini 6 lagi. Karena juga ya. Karena emang secara race B aja, nggak ada battle yang gimana-gimana sih Adam ya. Iya, apalagi nggak ada susul-susulan buat leading juga nggak ada kan. Cuma di lap awal doang. Serunya yang di awal itu malah. Serunya di awal. Sama karena Marquez agak ke belakang aja, makanya ada susul-susulannya. Tuh, jadi ada ya susul-susulannya dari Marquez itu ya. Sisanya lebih flat aja ya kayaknya ya kemarin. Kira-kira terus apa lagi nih? Prediksi kemarin nggak ada yang benar. Prediksi kemarin nggak ada yang benar karena Om Aldi ada pilih Marquez, sayang banget kemarin. Marquez di luar podium sayangnya. Tuh, padahal dia punya pace loh, walaupun ada insiden punya. di awal itu. Kalau aku benar cuma urutannya nggak benar. Orangnya sih dia benar. Oke. Jadi nggak ada yang makan pizza lagi nih. Nggak ada yang makan pizza lagi dong. Wah. Belum ada ya yang makan pizza ya. Lapar padahal Dan. Oke. Kita coba bahas dari awal kali ya untuk sprint race sendiri. Kualifikasi mungkin ya. Kualifikasi. Hasil kualifikasi kan Martin di pertama, di kedua ada Pecco dan luar biasa akhirnya Marquez ada di posisi ketiga Marquez di grid depan ya. Emang kalau kita lihat dari kualifikasi kelihatan banget ya bedanya GP24 sama GP23 kan. Satu-duanya GP24 itu dua-duanya pecah rekor kan ya waktu kualifikasi. Sementara Marquez GP23 paling depan itu di front row di posisi 3 ya. 3. Mungkin kalau motornya sama sih aku yakin Marquez kayaknya bisa. Marquez bisa sih. Mungkin nggak pertama juga, mungkin kedua karena gapnya Martin dan Pecco kan waktu quali tuh nggak terlalu dekat banget ya sebenarnya. Tapi Martin emang kita tahu lah pasti kalau one lap pace pasti dia lebih punya ya kalau sih. Kualifikasi. Nah ini mungkin aku tampilin aja hasil dari sprint kali ya Dam ya. Boleh. Kita tampilnya. Nah, ini hasil dari sprint di hari Sabtu teman-teman. Di hari Sabtu. Hasil sprint ya. Iya. Di sini nggak ada ngelihat nama Marquez nih. Iya, lagi-lagi Pecco, Martin, ada Aprilia ketiga nih, Espargaro. Lagi-lagi ya Marquez ngelosor ya. Dibelokan ke tiga. Itu 2, 3. Itu 4 atau 3 hitungannya yang ke kanan ini. Karena kalau yang kedua kan ada chicane baru tuh. Itu chicane kan 2 udah di kanan ke kiri dong. Berarti keempat. Dia tapi tulisan di nama resminya dia belokan 2A sama 2B. Oh, karena itu nota ini ya. Agak aneh emang. Ya. Oke, baiklah itu ketiga berarti ya. Tapi di sprint juga yang seru juga lap-lap awal doang ya kayaknya. Ini Martin kan apa? Betul. Long lap penalti. Long lap penalti. Itu Marquez belum jatuh kan itu? Belum. Kalau Marquez gak jatuh harusnya juga bisa kedua ya. Bisa kedua mungkin ya kayaknya. Karena Pecco luar biasa di weekend kemarin. Wah, superior lah untuk unbeaten. Kelihatan lah juara dunianya emang. Kita semua tidak meragukan ya. Betul. Terus Espargaro bisa ketiga karena giveaway Marquez ya. Tapi gapnya cukup jauh ya antara. Gapnya cukup jauh. Dan karena lapnya sedikit kali ya, jadi nggak selain Ducati tuh kayak Aprilia kan sama KTM nggak ke bawah banget ya. Terus yang bagus lagi
ada Miller tumben banget. Tumben banget dia mimpin KTM di depan ya. Biasanya Iya dia di sprint ini. untuk yang sprint sih. Kalau nanti kita bahas untuk yang race. Boleh. KTM ada ke-5, ke-7 sama ke-9. Cukup menampilkan ininya sendiri ya KTM. Karena di kandang KTM di kandang KTM. Masa iya harus Ducati semua gitu. Tapi memang KTM kita lihat ya gak se-powerful yang kayak tahun lalu di sini. KTM di sini kan Binder dulu di depan-depan juga kan deh. Tahun ini jauh gapnya Ducati sama KTM, lebih jauh dari tahun lalu maksudnya. Terus ada Morbidelli, sisanya nih yang Ducati lain, Morbidelli sama Bezzecchi. Ini ada Pol Espargaro nih, wildcard kita dari KTM. Wildcard KTM ya. Kita lagi ngomongnya. Nggak jelek-jelek banget sih sebenarnya Pol Espargaro ya. Iya, cuma ya memang karena KTM dan bukan full time rider ya. Jadi segini sih cukup lah. Karena untuk tes juga kan sebenarnya. Ini sayang banget tapi Pedro Acosta nggak tahu kenapa di balapan terakhir nggak terlalu bersinar lagi ya. Apa ada punya masalah tersendiri nih kayak Acosta nih? Iya dari beberapa race terakhir kayaknya kita nggak lihat Acosta yang seperti di awal-awal musim ya. Nggak, sayang banget. Mungkin ini kali developmentnya di KTM dulu kali ya, di KTM Factory dulu kali mungkin ya. Sama masih adaptasi juga ya, itu pastilah ya karena kita tahu kan dia rookie kan. Iya tapi udah luar biasa untuk seorang rookie di KTM lagi ya. Betul, poinnya juga kan nggak jauh-jauh banget ya. Betul. Masih punya tabungan hasil race yang bagus di awal-awal musim soalnya. Iya. Nah ini langsung aja kita tampilkan di race deh kalau kayak gitu untuk sprint. Soalnya yang menarik itu ketika yaitu Martin long lap, Marquez jatuh, sisanya udah gitu aja. Peko menang udah kayak gitu. Iya. Sama halnya di race ini nih main race nih. Main race. Hal yang menarik itu di start ya. Nah ini dia. Ini apa sih yang sebenarnya terjadi di Marquez? Apakah whole shot-nya bermasalah atau gimana? Dia sempat mundur kan waktu mau start tuh. Iya. Kalau kita lihat di start kan pasti balap kemarin dia diliatin mulu tuh ya startnya ya. Saat mau nyampe ke grid kan di replay mulu tuh. Itu kelihatan emang nggak ngunci ya dia shock depannya. Jadi pas start juga dia nggak ngunci ya? Udah emang nggak dapat tuh. Kan kalau kita lihat pembalap-pembalap lain yang Ducati kan kalau mau ngunci whole shotnya kan dia sambil stopi sedikit tuh ya. Nah mungkin karena udah terlanjur gak ngunci kan dia udah gak bisa stopi lagi, udah berhenti motornya. Sempat dimundurin, ada replaynya kan dia mundurin motor kayak gitu. Iya kayak gitu. Tapi nggak berhasil juga kayaknya. Makanya dia startnya kurang bagus. Startnya standar nggak pakai whole shot device nih kayaknya. Terus di saat mau belok ke kanan dia agak ngiri ya, jadi agak bersenggolan dengan Morbidelli. Betul. Sebenarnya nggak ada yang salah sih ya, karena memang perbedaan speed aja karena nggak pakai whole shot device kan. Dan crowded banget belokan pertamanya. Dan ini syukurnya nggak ada crash yang kayak sebelumnya yang menyebabkan jatuh. Betul. Ini kalau kita lihat replaynya, kalian lihat di highlightnya ya, ini hampir banget nabrak Bastianini sih sebenarnya. Ya. Tapi untung nggak ketabrak. Untung nggak ketabrak. Karena bener-bener bablas banget berdua tuh. Betul. Morbidelli juga nggak bisa kemana-mana. Terus Marquez tempat turun sampai posisi 14 malah tadi. 14 ya? 13 terus dia nyusulin satu-satu tuh. Iya. Sayang banget ya padahal ya. Dia kayaknya punya pace untuk podium lah seenggaknya ya. Kalau menang kita mungkin masih megang di Pecco ya, karena Pecco punya GP24 yang punya kelebihan tersendiri lah ya. Ya, tahu lah. Tapi kalau misalnya mundurnya nggak sampai 14, mungkin sampai 8, sampai 10 sih mungkin harusnya lebih punya kans untuk podium ya kayaknya. Lihat pace-nya Marquez kemarin. Iya kayak orang gila juga dia ngejar ke depan. Sebagaimana mestinya Marquez ya. Seperti yang kita tahu Marquez lah pada umumnya ya. Nah ini dia hasil balapnya.
hasil balap Peko lagi-lagi menang secara menjanjikan sekali kemenangannya kemarin. Iya, ini cukup jauh ya kemenangannya 3 detik. Ini nggak sampai berdetik-detik gitu deh kalau menang. Cukup jauh dan aku yakin di sini Peko masih punya. Kalau dia all out terus mungkin bisa 5 detik kali. Iya sih. Dan ini pabrikan lain juga nggak terlalu nampak dan. Nggak ada, cuma Brad Binder doang di KTM. Kenapa? Apakah Ducati bener-bener bagus banget di Austria ini? Emang tipikal motornya ya? Memang development tahun ini kayaknya agak jauh dibanding tahun lalu ya kayaknya. Nggak ada yang bisa kejar, kayaknya cuma Aprilia doang paling dekat. Tapi itu juga nggak konsisten kan, kalau yang kita perhatiin dari race-race sebelumnya ya. Terus sebelumnya tuh sebenarnya Brad Binder sama Miller, cuma Miller crash. Jadi tikungan 2AB tadi ya. Ya, tikungan 2AB tadi. Seperti biasa ya kita tahu ya. Ya, Miller kembali menjadi Miller. Betul. Sama sebenarnya aku menyayangkan banget sih Bastian ini. Bastian ini ya. Karena kalau yang kita tahu kan Bastian ini startnya di belakang, lap-lap awal ke belakang dia bisa nyusul ke depan kan. Ini waktu dari lap awal dia udah posisi ketiga, tapi nggak naik gitu. Iya, aku pas nonton juga ngeliat, wah ini nanti dikejar nih akhir-akhir, ternyata nggak juga. Jadi ya. Tapi mungkin bukan tracknya Bastian ini juga kali ya. Dia kayaknya nggak pernah perform di sini deh. Bisa jadi. Malah yang aku ingat dia crash di Moto2 waktu dia juara dunia tuh. Dia crash di Moto2 sampai bikin red flag di sirkuit ini juga. Kayaknya emang bukan sirkuitnya dia deh. Bisa jadi. Terus yang lain ada siapa nih? Ada Morbidelli jadi ke-8 yang awal-awal sempat bareng sama juga. Marquez ya, tapi cuma sama Marquez ya. Bezeki nih yang sayang banget cuma bisa sampai posisi 6. Dija kemana nih Dija? Dija cedera. Tangannya gimana tuh? Apa? Ya, dia kemungkinan akan baliknya di seri selanjutnya di Aragon. Tapi belum fix. Semoga bisa ya. Padahal aku nunggu banget Dija karena kalau kita lihat Bezeki aja bisa ke 6. Gimana Dija gitu ya? Dija kan lebih bagus ya akhir-akhir ini ya. Mungkin bisa top 5 kali. Tapi ya selain Ducati cuma KTM Brad Binder doang yang bisa ada di depan. Nah kali ini finalis juga sebenarnya posisi startnya juga nggak terlalu jelek ya, berapa? Di 6 apa ya? Di 6 dia posisi 6 kan? Startnya. Tapi di sprint dia menghilang, ada di main race ini. Di sprint itu kalau kita perhatiin dia ngindarin crashnya Alex Marquez tuh di lap pertama. Pas di belokan 2AB itu. Yang awal banget ya? Yang awal banget. Terus di main race ya mungkin ya hasilnya Aprilia yang terbaik kali ya, karena dua-duanya kan. Bukan cuma finalis doang. Memang jauh mungkin gapnya ya. Iya jauh banget. Ini dari balapan-balapan sebelumnya juga salah satu balapan yang gap antara leader dan juga urutan belakang-belakangnya cukup signifikan dan. Padahal kalau kita ngomong MotoGP di Red Bull Ring di Austria, aku sih selalu kebayangnya duelnya Dovi sama Marquez ya. Berkali-kali ya itu ya. 2 kali apa 3 kali mereka battle di sini. Makanya pas lihat Austria sekarang kayak gini kayaknya aduh. Sebenarnya gak jelek sih, cuma kalau ngomong Red Bull Ring kita pasti kepikirannya Dovi lawan Marquez. Biasanya disuguhkan dengan battle-battle ya Dan ya. Battle last lap gitu kan biasanya ya. Atau enggak intrik pit lap yang dimana Binder menang ya dengan BB-nya. Dengan biji besarnya. Yang lain masuk pit, hujan, dia enggak. Gila juga. Sebenarnya Austria tuh kemarin kalau agak sorean lagi hujan ya? Ada kemungkinan hujan, cuma ya pas balapnya nggak hujan. Jadi anti klimaks ya balapannya kemarin. Iya, walaupun kemenangan yang luar biasa buat Peko, tapi tidak menyuguhkan sesuatu yang spesial banget sih ya. Nggak ada keseruan yang gimana-gimana banget. Kalau kita dari segi penonton ya sebenarnya. Betul, dari segi entertainnya dramatis gitu. Tapi dari rekornya Peko sih bagus. Ini sesuatu yang luar biasa.
Betul. Kalau nggak salah dia 7 kemenangan ya musim ini ya. Nah, ini harus nampilin ini dulu ya guys. Nah, equal his own maximum number of MotoGP wins nih. Rekornya dia sendiri itu 7 kemenangan satu musim. Nah, ini menyamakan ya, nyamain nih. Menyamakan. 7 musim juga. 7 kemenangan juga musim ini. Dan masih berjalan ya ini. Sisa berapa? Iya. Ini cukup banyak. Setengah lagi. 11 mungkin nih, 10. Enggak nyampe kayaknya. Kayak 9, 10 gitu deh. Dan 10. Udah 7 nih. Nggak mungkin yang lainnya udah menang Peko dong. Ya. Harusnya secara normal ya. Kalau rekor sih seingat aku itu kan Marquez ya tahun 2014. Berapa tuh? Kalau nggak salah dia 14 kemenangan. 14. Kalau nggak salah waktu itu ya. Ini buat penonton yang mungkin lebih ingat bisa koreksi bantu koreksi. Bisa bantu kita koreksi kita. Sebelum kita nyari. Yang aku ingat dulu Marquez 10 kemenangan beruntun juga tuh 2014 ya. Nah ini Peko udah 7 baru setengah musim. Dan masih berjalan, bisa ngonton lebih banyak lagi sih ya. Luar biasa sih itu. Nah, luar biasa. Ini baru kita harus nampilin ini tadi dah. Nah dari race ini nih sebenarnya sempat di sprint Peko dan Martin tuh poinnya sama ya. Poinnya sama ya. Tapi setelah main race ya pasti beda ya, kecuali keduanya jatuh. Betul. Jadi ada selisih 5 poin di mana Peko beda 5 poin doang sama 270. Martin. Dan Martin 270. Finishnya sama nih, sesuai dengan championship-nya juga, Dam. Menariknya. Di posisi pertama finish, Bagnaia Martin sama Marquez. Bastianini Marquez. Urutannya sama tuh. Urutannya sama. Kalau buat Peko kan sebenarnya berarti nyusul Martin di poin sebelum weekend kemarin sama setelah weekend kemarin kan berarti dia naik tuh. Tapi kalau buat Bastianini ya kayaknya ini untuk mengamankan lah di sirkuit-sirkuit yang dia kurang bagus mungkin ya. Karena selisihnya dengan Marquez juga awalnya dikit ya, karena dia berada di depan Marquez ya otomatis dia nyelamatin banget untuk posisi ketiganya dia. Iya betul. Mungkin Bastianini bisa perform lagi di next round atau mungkin sebenarnya aku tunggu sih Misano ya, dia kan jago dari Misano tuh. Kalau next round berarti harusnya Marquez dong ya. Kalau misalnya kita melihat dari balapan-balapan yang lalu Marquez sama Peko battle juga tuh. Iya, Aragon kan ya. Tuh. Harusnya sih Marquez ya bisa ya. Harusnya Marquez bisa. Mungkin favoritnya dia juga mungkin Spanyol ya. Betul. Terus KTM memangkas sedikit tuh Binder ke Vinales. Ini poinnya masih deket-deket juga antara Vinales, Binder, Acosta. Masih deket-deket banget. Antara merekanya deket tapi dari mereka ke Marquez sama Bastianini jauh banget ya. Kayak kepisah ya, kayak ada 3 grup, 4 grup gitu di championship. Dija juga sayang banget jadi nggak dapet poin kemarin kan. Iya, sayang banget sih melihat dia di pedok dengan tangan yang masih dikurung. Dikurung dalam bajunya itu. Dalam baju. Tapi kan yang penting dia udah tanda tangan kontrak pakai GP25. Betul. Ya harapannya sih tahun depan dia bisa perform ya. Betul. Aku sih nunggu DJ sebenarnya. Ya, betul. Pasti seru sih. Oke, terlepas dari ini ada lagi nggak yang dibahas nih untuk balapan main race atau sprint nih? Main race sama sprint kayaknya sih secara hasil balap dan performa masing-masing kemarin sih kayaknya cukup ya, karena nggak ada sesuatu yang dramatis, finish sesuai poin, kayak nggak biasa aja sih ya sebenarnya balapan secara menurut aku sama dan sepakat sih karena kita ngasih poin balapnya 6. Iya. Tapi untuk pembalap kalau ngomong identik Red Bull Ring kan kita tahunya last lap battle. Betul. Yang kita tahu selama ini lah ya. Ada battle yang disuguhkan lah ya Bang. Ini minim lah.
Tapi untuk skor, kita belum kasih skor buat pembalap nih. Mau dikasih skor dulu nggak nih? Untuk main race-nya aja mungkin. Om Aldi dulu dong kalau gitu. Oke. Peko 10 lah, dia sempurna. Oke banget. Terus Martin, ya karena sebenarnya harusnya dia bisa kasih battle yang lebih, tapi ternyata kalah banget. 7,5 lah ya, aku kasih jahat dikit. Terus Bastian ini 6 lah, biasanya walaupun dia di depan, aku mau jahat-jahat dikit. Untuk episode kali ini kasih 6, aku berharap dia soalnya ke depan lah battle gitu. Tapi ternyata enggak. Dan itu ya, 10, 7,5, 6, jahat banget sih. Bagaimana, nggak ada battle? Iya sih, kalau aku paling ngasih Peko 10. Kalau dari race 10, kalau dari weekend mungkin 9,5 karena dia nggak pole position kan. Oh iya juga. Tapi kalau race 10, Martin 8,5 mungkin ya. Masih baik sih adanya. Kalau Bastian ini berapa ya? Ya 7 lah paling lah. 7 ya. Gak sesuatu yang gimana-gimana di top 3 kemarin. Oh, bonusnya nih Marquez, berapa skornya? Untuk Marquez doang nih. Main race doang? Main race doang aja lah. Kalau sprint kan jatuh ya, otomatis jelek banget tuh nilai. Betul. Kalau main race mungkin mengingat apa yang dialami di lap pertama mungkin 9 ya. 9 ya. Kalau kita consider lap pertama, kejadian lap pertama ya. Kalau dari hasil doang ya mungkin 8 kali ya. Tapi kalau melihat dari dia perjuangannya naik dari 13 ke 4 jadi 9. Sama lah ya, kurang lebih aku 8 juga ngasih dia. Dia mungkin kelihatannya kalau tidak ada insiden dia jauh lebih baik daripada Martin itu sih kalau konklusi. Jadi nilainya mungkin 8, 8,5. Gimana penggemar Marquez nih, sepakat nggak nih? Siapa tuh gak sepakat. Penggemar Marquez pasti jawab 10 pasti. Iya, ntar ya itulah ya, nanti salah ngomong nih. Oke. Terlepas dari itu nih Dam, ada hal-hal menarik lagi nggak nih di MotoGP yang bisa kita bahas? Hal menarik ini apa, gosip berarti? Gosip lah mungkin, atau tiba-tiba di race ada pertarungan apa gitu. Paling yang banyak gosip kali ya, karena apa banyak tuh? Yang udah resmi gitu kan. Apa tuh Dam? Kasih tahu dong. Ya, dari yang kurang kelihatan dulu berarti ada Dovi itu ganti Crutchlow di test ridernya Yamaha. Ini ya nih Dovi. Nah, itu dia. Ini yang kita tunggu kemarin, battle Dovi sama Marquez, Dovinya malah jadi test rider Yamaha. Ya. Dia masih di Yamaha berarti juga ya? Gimana? Masih di Yamaha ya? Kan terakhir dia sempat di Yamaha terus minggat. Oh iya. Terakhir dia di Yamaha terus udahan itu nggak ada kontrak sama siapa-siapa ya, free agent. Karena setahu aku kan dia motocross pakai Ducati kan. Nah terus sekarang dikontrak sama Yamaha ganti Crutchlow buat testing. Kalau buat testing berarti jadwal tes MotoGP berikutnya yang paling dekat itu testing di Misano. Misano berapa dari sekarang? Masih lama ya? Setelah Aragon Misano. Oh, setelah Aragon Misano. Kalau tesnya berarti setelah GP Aragon. Setelah GP Misano-nya itu tesnya berarti. Oke. Kenapa masih ke Yamaha ya? Yamaha gimana ya tahun depan? udah pakai motor Jepang nggak ada sama sekali di top 10 kemarin kan? Nggak ada. Aromanya pun tidak tercium. Iya, nggak kesorot kamera juga kayak gitu. Aroma knalpotnya nggak ada sama sekali. Knalpot Jepang nih. Eropa semua aromanya. Makanya, tapi kalau lihat Yamaha Honda ya realistisnya mereka akan bisa fight di 2027 kali ya. Karena tahun ini, tahun depan, dan 2026 kan nggak akan banyak perubahan juga. Pengen banget sih sebenarnya, pengen banget ngelihat perebutan juara tuh dari Yamaha ke Honda juga, karena betul. Yang seperti yang dulu lah ya. Ya, seperti yang dulu lagi Quartararo. Pengen lihat dia naik Yamaha dengan gagahnya begitu, Quartararo. Keren banget sih sebenarnya. Tapi kalau ngomong-ngomong 2027 nih ada yang menarik lagi nih Om. Apaan tuh dah? Menarik terus nih. Menarik dong, harus menarik. Kalau nggak jadi podcast kan? Betul. 2027 itu regulasi baru
BMW mau siap-siap masuk di 2027. Itu fix tuh masuk? Fixnya itu belum, tapi dari berita-berita yang kita lihat di beberapa media itu dia udah beli data-data dari Suzuki. Bisa gitu ya, beli data ya? Ya karena dari Suzuki, sebagai Suzuki sih ngerti ya, dia nggak kepake, datanya nggak kepake, mereka butuh duit, ada yang nawarin gitu ya. Gas kecuali lah, Suzuki gitu. mau masuk lagi gitu, mungkin gak dijual. Tapi buat BMW, data dari Suzuki ini penting dan cocok buat mereka karena Suzuki itu kan mesinnya inline 4. BMW kemungkinan turun dengan inline 4. Inline 4 juga. Karena dia punya pengalaman di M1000RR kan, di USBK dan motor jalanan lainnya lah ya. Ya mungkin kemungkinan besar mereka akan turun dengan inline 4. Jadi data dari Suzuki itu ya mau nggak mau berharga lah ya buat mereka, karena udah punya pengalaman dari Suzuki, mereka tinggal nyontek dikit-dikit lah ya. Ini menarik sih Suzuki apa BMW ya. Infonya tahu bakal masuk doang, kalau sampai beli luar biasa. Jadi kan emang kira-kira motornya cocok aja gitu. Tapi kalau BMW mau ngeles kan enggak, gue beli cuma buat produksi massal doang atau buat WSPK kan bisa aja ya. Soalnya kan belum official. Oke, itu benar-benar rumor luar biasa nih Dan. Orang dalam jangan dengan Adam. Jelas orang dalam. Kalau kalian punya ada yang mau ditanyakan bisa loh teman-teman ya, langsung aja di komen. Kira-kira apa lagi rumor-rumor yang perlu disampaikan sama Adam nih? Kira-kira orang pedoknya MotoGP juga Adam nih. Ngalah-ngalahin Matteo ntar. Aduh. Apalagi nih Dam? Gosip apa lagi ya? Oh ini yang udah official Ai Ogura. Oh, mau masuk ke kelas MotoGP ya? Ai Ogura ke Aprilia Trackhouse. Udah resmi. Trackhouse, ini dia gambarnya nih. Iya, nih. Ada juga. Hebat nih orangnya. Berarti apakah ada 2 orang Jepang di MotoGP tahun depan? Belum tentu. Apalagi nih? Ada rumor apa lagi nih, Dam? Kalau rumor ini belum fix dan yang bersangkutan juga belum bisa memberikan statement, yaitu Sofyan Chandra katanya dirumorkan menggantikan Nakagami. Nakagami. Dirumorkan. Rumor ya. Kalau beneran kemana dong Nakagami? Nggak tahu. Nggak jelas. Emang sebenarnya Nakagami itu bagus ya, kan motornya doang apa? Karena Honda emang nggak waktu 2020-2021 kan Nakagami bagus. Sempat pole position kan dia. Sekali tuh di Aragon, aku ingat banget tuh. Habis dari situ nggak tahu kemana. Nah, Sofyan Chandra kalau ke kelas MotoGP berarti jadi pembalap Asia Tenggara kedua yang ada di kelas MotoGP. Iya juga, salah Asia Tenggara ya. Malaysia ya awal ya, karena Hafiz Syahrin pertama. Iya. Luar biasa Hafiz Syahrin. Tapi ini kalau lihat foto Ogura sih ada lucunya juga ya. Ini orang Jepang satu ini nih. Kenapa tuh? Karirnya disupport sama Honda. Pas udah di ujung banget, Honda nyuruh dia ke MotoGP, dia gak mau. Akhirnya dia malah ke Aprilia kan. Iya ya, itu beberapa pembalap kayak gitu ya. Apa nggak dimusuhin ya sama orang Jepang ini? Mana itu foto sebelah kanan dia timnya MT Helmets, helmnya Arai lagi. Ya juga kalau ngomongin biasanya orang Jepang yang kayak ngandelin loyalitas dan sebagainya. Iya. Bisa dimusuhin sih, pulang kampung dilempar batu. Ya kita tahu budaya Jepang kan begitu ya soalnya. Iya, cuma nggak tahu secara ini ya. Secara karir sih bagus buat Ai Ogura, tapi secara nasionalisme kita nggak tahu diapain. Nah itu dia makanya. Ya, semoga selamat ya Ai Ogura ya. Padahal kemarin di Moto2 juga nggak ada loh Ai Ogura, nggak kelihatan loh. Sayang banget. Ini aku ngelihat Ai Ogura wajahnya udah lebih dewasa ya. Aku ngeliat terakhir di Moto3 itu kayak masih anak-anak mukanya. Sering olahraga.
Layarnya gede. Apa? Oh, paling kalau gosip rumor kayaknya itu aja deh. Gitu ya. Belum ada yang baru lagi, karena baru banget dari Silverstone kemarin kan. Oh, baru pulang ya Dam ya dari Silverstone. Oh gitu. Ditunggu lah Dam ya, nanti kan ke Aragon berangkat lagi tuh. Aduh. Aminin aja, siapa tahu beneran ya. Amin. Tapi kalau ngomong-ngomong Aragon, gimana? Om Aldi punya prediksi nggak tuh? Aragon punya dong, jelas nih. Aragon itu 2 minggu lagi ya? Akhir bulan? Ya, akhir bulan Agustus 2 minggu lagi. Kalau aku disuruh prediksi, karena ngelihat pertarungan Pecco dan juga Marquez di tahun-tahun sebelumnya, ditambah motornya Pecco jauh lebih baik, aku Pecco, Marquez, mungkin kok Martin kayak feeling jatuh ya? Enggak sih kayaknya. Martin deh. Pecco, Marquez, Martin. Pecco, Marquez, Martin, oke. Kalau gitu aku agak berani deh. Waduh. Aku pilih Marquez, Pecco, Espargaro. Malah Espargaro ya? Espargaro bagus di Aragon, ya, tapi nggak tahu Aprilianya ya. Ya asal Martin jatuh itu sih, kalau Martin jatuh mungkin bisa sih. Bisa ya, ya kita nggak tahu. Aku pengen bukan ngedoain ya. Cuma ya kali-kali biasanya jatuh. Tapi Marquez juara 1 mungkin. Marquez ya. Ini kan prediksi aku aja ya. Pizza nggak Dam? Pizza dong. Karena tuh PHD tuh. Waduh. Oke, kalau ada yang benar kita makan pizza guys. Yang menang dapat pizza. Kalau kalian punya prediksi kalian masing-masing, boleh deh kalian tulis di kolom komentar. Ya kali-kali ada hadiah buat kalian ya, tapi kali-kali aja, kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Ini cuma buat seru aja. Karena yang dapat pizza tetap kami berdua. Nanti mungkin nextnya bisa lah kita. Bisa ya. Kita pikirin ya. Siapa tahu ada quiz gitu, giveaway atau apa. Ya, giveaway lah. Kalau kalian yang mau nanya-nanya tentang balapan yang lain juga bisa. Boleh. Ada gosip-gosip. Nanti kita bantu jawab. Gosip-gosip nanti bakal dijawab sama Adam karena dia adalah orang dalam kita sendiri ya di Public of Speed. Oke, ada tambahan Dam untuk podcast kita hari ini? Podcast MotoGP cukup lah kayaknya ya. Cukup ya Dam ya. Oke deh kalau gitu teman-teman ingat ya, kita sudah prediksi buat minggu depan di Aragon nanti. Kalau aku pegang Pecco, Marquez sama Martin, Adam pegang Marquez, Pecco sama Paul Espargaro. Alex Espargaro. Alex Espargaro, sorry. Aprilia. Aku kan Paul terus nih, Paul KTM. Oke, gitu. Berarti teman-teman, thank you banget nih buat sponsor-sponsor kita yang dari tadi lalu lalang di bawah ya. Ada Robas App, ada Pizza Hut Delivery, ada juga yang selalu dukung kita. Partner ada Speedway, ada SimStation juga. Iya nih, kalian kudu jalan-jalan untuk yang di Gorontalo bisa. Oke, kalau gitu kami berdua undur diri, pamit dan terima kasih ya guys. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Thank you, bye-bye. Thank you.